Kalau AIDS itu dia yang sudah yang paling berat ya dari HIV. Jadi stadium 4-nya HIV itu disebut AIDS. Di mana kekebalannya istilahnya jelek sekali gitu. Jadi tujuannya pengobatan HIV itu dari stadium awal kan supaya nggak sampai jatuh ke AIDS. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Hari AIDS sedunia, kita baru saja rayakan ini. Nah, bagaimana sih situasi penyakit HIV AIDS ini sekarang-sekarang, apalagi di tengah pandemi COVID-19, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, kita mau bincang-bincang di pagi hari ini, di episode kali ini, bersama dengan internis Rumah Sakit Immanuel Bandung, tentunya Dr. Citra, SPPD. Halo dokter. Selamat pagi. Pagi dokter. Sehat dok? Sehat. Puji Tuhan ya dok ya. Sehat pagi ini. Terima kasih dokter sudah hadir di Immanuel Podcast Ya, untuk bincang-bincang tentang AIDS dokter. Nah, dokter bagaimana sih situasi penyakit HIV AIDS ini terutama di Indonesia saat ini di tengah pandemi ya, kayaknya apa sudah tidak ada atau jadinya meningkat, cuma kita jadi tidak concern karena kalah gitu, kalah heboh, atau bagaimana nih dok? Kalau kasus sih sampai saat ini sebenarnya masih ada dan cukup banyak ya. Cuman mungkin karena pandemi COVID jadi seolah-olah tidak terdengar. Tidak terberitakan, iya. Ya, karena lebih ramai tentang COVID ya dibanding tentang HIV. Tapi masih tetap jadi problem kesehatan sih sampai saat ini. Tetap jadi masalah yang harus kita hadapi ya, kita harus atasi, kita harus tekan gitu dok. Ya, ini dalam rangka Hari AIDS Sedunia kita diingatkan lagi dok, reminding lagi lah bahwa ini tetap jadi masalah kesehatan. Sebenarnya situasinya gimana sih dok? Apa kita ini di Bandung atau gimana dok? Kalau sampai saat ini sih di Jawa Barat masih cukup tinggi ya angkanya ya. Posisinya sampai saat ini kan 3 terbesar di Indonesia, Jawa Barat gitu. Kita 3 besar ya. Memang kasus realnya HIV dan AIDS masih lebih banyak yang AIDS dibanding yang lebih banyak yang HIV dibanding yang AIDS gitu. Sebenarnya apa bedanya deh dok? Kita reminding lagi deh dok. Kalau AIDS itu dia yang sudah yang paling berat ya dari HIV. Jadi stadium 4-nya HIV itu disebut AIDS. Di mana kekebalannya istilahnya jelek sekali gitu. Jadi tujuannya pengobatan HIV itu dari stadium awal kan supaya nggak sampai jatuh ke AIDS. Oh gitu dok. Jadi HIV AIDS juga ada stadiumnya dok, ada tahapannya. Ada ya. Jadi kayak kanker ya dok ya. Ya. Nah sebenarnya tahapannya gimana nih dok? Supaya kita sama-sama jelasin tahapannya. Stadiumnya sebenarnya ada 4 ya. Ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Nah yang stadium 4 ini yang disebutnya udah jatuhnya ke AIDS. Gitu. Stadium 1 tuh yang kayak gimana dok? Stadium 1 biasanya gejalanya nggak jelas ya. Jadi mungkin orang-orang juga nggak aware kalau dia, atau mungkin tenaga kesehatan sendiri juga nggak terlalu mencurigai kalau stadium awal ya, karena samar sekali, mungkin cuma demam aja gitu. Minum obat hilang, mungkin lebih nggak jelas. Nah yang mulai lebih jelas itu pada stadium 3 dan 4 gitu. Nah labnya bagaimana ya dok kalau stadium 1 gitu? Sebenarnya kalau lab ya kita dari saat diagnostik ya, pertama kalau ada yang dicurigai ya berarti kita harus cek dulu anti HIV-nya ya positif atau enggak gitu. Ada lagi dok yang lain, lab finding yang lain? Lab yang lain biasanya kita menyertakan dengan CD4 ya. Kalau dulu kan CD4 itu jadi patokan kapan kita mulai terapi ya. Cuman kalau saat ini sudah enggak. Itu sesuai dengan kebijakan pemerintah kan sekarang cepat begitu diketahui langsung mulai terapi. Dulu? Dulu itu kalau CD4-nya di bawah 250 baru kita
mulai mulai terapi. terapi. Kalau sekarang sudah nggak berlaku. Jadi tidak panduan terapi tidak hanya dari CD4 ya dok ya. Ya, Begitu anti HIV-nya reaktif, positif, efektif, langsung di start terapi. Ya, pengobatan. Nah, eh, pengobatannya tadi ngomongin lab. Jadi labnya anti HIV tadi anti HIV serologi ya dok ya kimianya ya, itu reaktif disertai CD4 berapapun walaupun masih normal di atas ya, 250 tetap tetap terapi. dikasih obat. Ya. Nah obatnya tuh kayak apa dok? Apa seumur hidup dimakannya atau gimana dok? Apa pengobatannya kayak TBC 6 bulan, 1 tahun atau Ya. bagaimana dok Eh, sebenarnya? Pengobatan HIV itu seumur hidup sih pada dasarnya ya. Prinsipnya soalnya obat TB ini obat HIV ini bukan buat mematikan virusnya, tapi menghambat Oh, perkembangan virus gitu. Jadi yang kita targetin itu supaya virusnya tidak terdeteksi di dalam badan. Tapi walaupun sudah tidak terdeteksi ya obat tetap harus dilanjut jadi sejak reaktif obat itu terus. terus namanya. Berapa banyak dok obatnya? Sekarang kan sudah ada obat-obat yang dikombinasi ya, jadi lebih simpel dalam minum obat. Ada yang sudah gabungan, jadi satu tablet sudah gabungan 3 obat gitu. Jadi lebih dalam hal jumlah obat lebih praktis ya, paling cuma satu tablet gitu. Oh, satu tablet. Nah, Sekarang tuh satu tablet per hari dok. ya tergantung ini sediaan obat ya. Kemarin kan sempat ada yang eh, gabungan kosong, jadi ada yang 2 3 tablet ini terpecah lagi gitu. Oh, Cuman sediaan obat sudah lebih praktis dibanding lagi awal-awal ya. Kalau di awal kan masing-masing gitu. Jadi biasanya ada 3 macam obat HIV-nya. Kalau sekarang sudah karena satu tablet sudah gabungan 3, jadi lebih praktis cuma satu tablet minum obatnya. oh iya dok. Nah, eh sebenarnya kita aware, ya berarti kan itu kan tadi dimulai jelas itu kalau stadiumnya 3 sampai Mm-mm. 4 baru biasanya pasien itu datang ya dok ya. Ya, Tapi kalau misalnya 1 atau 2 gitu, kita ini supaya aware tuh bagaimana ya dok ya? eh, paling kita Gejalanya cari apa dari gitu dok kalau misalnya terinfeksi HIV/AIDS ini? mungkin kalau kita analisa lebih lanjut cari dari faktor resiko ya. Hmm. Jadi misalnya gaya pola hidup yang beresiko lebih baik kalau ada memang ada faktor resiko ya lebih baik diperiksakan saja gitu. Pola hidup yang gimana dok? Gaya hidup yang seperti apa? Lifestyle seperti apa sebenarnya yang menjadi resiko? Oh, Dan yang paling dominan dari hubungan seksual ya, hubungan oh seksual yang kurang beresiko. Ya, yang tidak aman. tidak aman itu salah satu tato atau ada riwayat pemakaian jarum bersama sama banyak orang, nah itu lebih baik dicek di screening. Terus Hmm. ada penyakit kelamin, Iya itu iya kan iya. salah satu pintu masuk kita untuk mencari apakah seseorang itu menderita HIV atau enggak. Iya 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 iya. Jadi biasanya dari jarum suntik dan Hubungan, hubungan. ya, Iya, hubungan suami istri ya dok ya. ya, Iya. Dan jadi otomatis gimana deh dok? Mencegah, mengatasinya supaya lebih apa namanya jelas lagi, supaya lebih tegas lagi, supaya kita mencegah, mengatasi dari HIV/AIDS ini dok. ya pasti kalau melakukan hubungan seksualnya yang aman ya, Iya, misalnya dengan memakai pengaman iya, iya. gitu. Terus jangan menghindari pemakaian jarum suntik yang bersama-sama, itu salah satu ya. Iya. Dan kalau sekarang kan ada program dari pemerintah juga yang membantu supaya kita bisa dapat lebih screening lebih awal. Ya, misalnya kayak pada pemeriksaan kalau TB itu kan ada pemeriksaan sekali bareng-bareng dengan HIV dan Oh, ibu hamil ya. iya, 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 iya. Oh, jadi ada program pemerintah juga ya. Ya, Sekarang eh, menyertakan pemeriksaan anti HIV HIV ini pada pasien TB. pada pasien TBC dan ibu Ya, hamil. ya. Oh, maksud Proknas ya dok ya, program Prognas ya. program nasional itu. Ya. Oke, jadi dok terakhir nih, jadi situasi penyakit ini sebenarnya di Indonesia terkendali atau tidak atau semakin banyak dok karena di tengah kemajuan zaman ini dok dan era digital gitu generasi milenial ini makin banyak atau bagaimana dok atau memang ya persentase segitu aja gitu dok gimana? eh Kalau ini kan kita kalau kalau untuk HIV dan AIDS itu kan nilainya kumulatif ya, bukan Iya. angka per tahun kasus baru, jadi kumulatif gitu. Ya setiap tahun ada penambahan, peningkatan Hmm. gitu. Jadi dengan era digital
ya harusnya lebih aware. Iya, Tetap untuk hal-hal yang seperti itu, bagi kita di Asia kan masih masih tabu kayak ya dok tabu, ya. Sehingga gitu. sulit itu ya Ya, screeningnya, penjaringannya jadi susah ya dok ya. uh, Padahal tadi apa namanya lebih cepat dideteksi ya kita deteksinya menghindari dini. supaya jangan sampai jatuh ke stadium AIDS. Oh, sebenarnya stadium 4, stadium AIDS itu yang seperti apa sih dok? Ya, yang istilahnya kalau secara klinis sudah lebih buruk dan angka kematian tentunya lebih besar ya. Kayak apa dok? Jadi secara klinisnya jadi muncul apa nih dok? Biasanya kalau udah stadium 4 ya udah ada infeksi oportunistik ya, infeksi penyerta lain yang justru memperburuk kondisi pasien gitu. Seperti? Ya, misalnya TB, infeksi jamur, bisa Mm-mm. juga ada infeksi di kepala ya, toksoplasma, Hmm. kripto gitu. Jadi lebih bisa juga ada kanker kulit, kelainan darah Oh, gitu yang disebabkan oleh HIV. oke. Jadi sampai ke Mm-mm. kanker kulit dan Kanker. kanker darah Ya, tadi ya dok ya. Oke, thank you banget nih dok atas sama-sama. bincang-bincangnya pagi ini. Sama-sama. Dan terakhir, dok kalau misalnya mau lebih lanjut konsultasi, itu kita kemana nih dok? Calling-nya dokter Ke Citra nih kapan aja nih? poli penyakit dalam, saya ada setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu jamnya dok? Kalau Senin dari jam 8 sampai jam 5 ya. Senin, Rabu, Kamis. Senin, Rabu, Kamis dari jam 8 sampai jam 5. Nah, Kalau Selasa sama Jumat sampai jam 2 siang. Selasa dan Jumat dari jam 8 sampai jam 2. Sabtu Ya. dok? Sabtu cuma sampai jam 12. Oke, dari jam 8 sampai jam 12. Jadi dokter Citra ini ada terus nih Sobat Immanuel dari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit Immanuel Bandung tentunya. Tadi dari jam 8 sampai 17 atau bisa dilihat jadwal dokter Citra di website Rumah Sakit Immanuel Bandung ya. www.rsimmanuel.bdg. Oke, Terima thank kasih. you.